Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan seputar dunia farmasi. Kita pasti sering menemukan obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana bentuk obat itu bisa berbentuk sedemikian rupa? Kenapa banyak obat dikemas dalam bentuk padat, bukan cair atau suntikan? Nah, hari ini kita akan membahas topik menarik dan penting dengan tema ruang lingkup teknologi sedan padat terhadap sedan farmasi. Yuk kita bahas satu persatu. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nun Bahtiar dengan NIM D1B1 22035 dari kelas A Angkatan 2022 Farmasi Universitas Minggarizky Makassar. Yang pertama, apa itu sedan padat? Sedan padat adalah bentuk sedan farmasi yang berwujud kering atau granulasi seperti tablet, kapsul, serbuk, dan granul. Biasanya sedan ini dikonsumsi secara oral, yang artinya diminum dan masuk melalui saluran pencernaan. Menurut Ansel 2001. Mengapa bentuk padat ini sangat populer? Karena yang pertama, stabil secara kimia dan fisik, tidak mudah rusak. Yang kedua, bisa menyimpan bahan aktif dalam jumlah besar. Yang ketiga, dosisnya akurat dan mudah dikontrol. Yang keempat, lebih mudah dikemas dan dikirim kemana saja. Yang terakhir, biaya produksi relatif lebih murah dibanding bentuk cair atau injeksi. Menurut WHO, lebih dari 70% sedan farmasi yang beredar di dunia adalah sedan padat. Di Indonesia sendiri, tablet dan kapsul merupakan bentuk yang paling umum ditemui di apotek dan di rumah sakit, menurut WHO 2019. Seperti apa contohnya? Yang pertama yaitu ada paracetamol tablet untuk demam, yang kedua kapsul amoxicillin untuk infeksi, dan yang terakhir tablet vitamin C yang dijual bebas di minimarket. Yang kedua, ruang lingkup teknologi sedan padat. Teknologi sedan padat adalah cabang dari ilmu farmasi yang membahas proses bagaimana suatu obat bisa dibuat dalam bentuk padat, mulai dari pemilihan bahan, proses pembuatan hingga pengujian akhir. Ada A, formulasi dan pemilihan eksipien. Sebuah tablet bukan hanya mengandung bahan aktif, tetapi juga zat tambahan yang disebut sebagai eksipien. Eksipien berfungsi sebagai yang pertama, pengisi misalnya laktosa, yang kedua pengikat, yang ketiga desinterjen untuk membantu hancurnya tablet dalam tubuh, yang keempat pelicin agar tablet tidak lengket saat dicetak, yang kelima pelapis agar rasa pahit tidak terasa untuk perlambatan pelepasan obat. Menurut Rowe et al. 2009. B. Proses produksi. Beberapa proses penting dalam teknologi ini meliputi: yang pertama, granulasi basah, mencampur serbuk dengan larutan pengikat agar menggumpal, kemudian dikeringkan. Yang kedua, granulasi kering, untuk bahan yang tidak tahan air dengan pemampatan langsung. Yang ketiga, pengempaan, proses pencetakan tablet menggunakan mesin tablet press. Yang keempat, pengisian kapsul, biasanya dilakukan untuk bahan yang sulit dikempa. Yang kelima, pelapisan tablet, penting untuk tablet salut selaput atau lepas lambat, menurut Aulton 2013. Proses-proses ini dilakukan di fasilitas produksi farmasi yang mengikuti standar CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik untuk menjamin keamanan pasien. C. Inovasi dan pengembangan. Dengan kemajuan teknologi, kini kita mengenal yang pertama, tablet lepas lambat. Dia dilepaskan perlahan dalam waktu 12-24 jam. Yang kedua, tablet lepas cepat, larut dalam mulut tanpa air, cocok untuk pasien lansia atau anak-anak. Yang ketiga, microencapsulation, pelapisan bahan aktif untuk melindungi dari asam lambung untuk pelepasan bertahap. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan bioavailabilitas, yaitu seberapa banyak obat yang bisa diserap tubuh, menurut Lachman et al. 1994. Yang ketiga, pengujian dan pengendalian mutu. Setelah diproduksi, tablet atau kapsul tidak langsung dijual ke masyarakat, harus melalui proses pengujian mutu terlebih dahulu. Tujuannya agar obat mengandung dosis yang tepat, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lunak, mudah hancur dan larut di tubuh, stabil selama penyimpanan. Beberapa uji yang umum dilakukan yang pertama yaitu uji kekerasan tablet, uji waktu hancur, uji keseragaman bobot dan kandungan, uji disolusi yaitu beberapa persen zat aktif yang larut dalam waktu tertentu. Semua standar ini diatur oleh Farmakope Indonesia dan juga diawasi oleh BPOM RI agar obat beredar dan aman dan efektif.
Kesimpulannya yaitu, teknologi sedian padat bukan hanya tentang mencetak obat dalam bentuk tablet atau kapsul, tapi mencakup seluruh proses ilmiah dari awal hingga obat sampai di tangan pasien. Tanpa teknologi ini, kita tidak akan bisa mendapatkan obat yang aman, efektif, dan mudah dikonsumsi seperti sekarang. Semoga video ini bisa membuka wawasan kalian tentang pentingnya teknologi sedian padat di dalam dunia farmasi. Jangan lupa like dan subscribe ya.